Ya pemirsa, hingga saat ini kebakaran di Jalan Bangka Buntu 1, RT 5 RW 7 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan ini masih belum bisa dipadamkan pemirsa. Api diketahui pertama kali muncul di salah satu rumah warga pada pukul 20:05 tadi. Kobaran api membesar lalu menjalar ke rumah-rumah lain karena kepadatan antar rumah di perkampungan tersebut. Karena kesulitan pemadam kebakaran kemudian menambah lagi Branwir untuk pemadaman hingga total ini mencapai 30 unit pemirsa. Diperkirakan kebakaran telah menghanguskan puluhan rumah. Karena kesulitan pemadaman, kepolisian ini juga turut membantu dengan menutup arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian, yaitu di Kelurahan Pela, Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Kemudian juga masyarakat ini diminta untuk menghindari Jalan Bangka dan Kemang Raya. Ya pemirsa, kita kembali bergabung dengan rekan Fadis Abi yang berada di Jalan Bangka Buntu 1, Mampang, Jakarta Selatan. Fadis, kalau kita lihat dari kaca ini saat ini sedang hujan deras, kemudian seperti apa proses pemadaman saat ini? Apakah terjadi perambatan, Fadis? Agita dan juga pemirsa Breaking News, dapat kami informasikan kondisi saat ini memang curah hujan sedang, intensitas sedang ini terjadi di tempat kami mengabarkan saat ini, yaitu tepatnya di Jalan Bangka Buntu, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dan kondisi curah hujan sedang ini bisa menjadi kabar baik bagi tim damkar dikarenakan mempermudah juga dalam proses pemadaman karena hujan yang turun kemudian meneteskan di titik-titik objek api tersebut sehingga api tersebut ini mudah padam. Namun apabila memang kondisi angin yang cukup kencang dan juga kondisinya sangat berubah-berubah di sini, namun dapat kami kabarkan memang sejauh ini angin bertiup juga sangat kencang sehingga membuat api tersebut ini merembet ke bagian-bagian lain. Fokus utamanya adalah saat ini tim pemadam kebakaran sedang melokalisir api yang ada di tempat kami menggambarkan saat ini, di mana memang proses lokalisir api ini dilakukan dengan memadamkan terutama adalah objek-objek di perbatasan-perbatasan objek titik api sehingga api tersebut ini tidak merembet ke bangunan lain. Dan selain itu juga dapat kami informasikan ada kiranya sekitar 32 mobil kebakaran, tim pemadam kebakaran yang kemudian dikerahkan, baik itu yang dibagi dari 32 tersebut dari sisi depan dan juga sisi belakang. Dan skemanya sama, keduanya menyiramkan cairan kimia tersebut ini ke titik api tersebut sehingga api tersebut ini bisa dilokalisir oleh tim pemadam kebakaran. Dan setidaknya informasi yang kami peroleh ada 132 personil yang juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Kemudian juga ada petugas PPSU dan juga petugas-petugas lainnya yang juga ikut turut membantu baik menyiramkan cairan kimia tersebut maupun ini berupaya memadamkan secara manual. Dan tepat di depan saya ini merupakan aliran Kali Kerukut, di mana aliran Kali Kerukut ini dimanfaatkan oleh warga yang kemudian menggunakan pompa air tersebut ini untuk menyedot air dari dalam kali tersebut dan disemprotkan ini ke bagian-bagian objek-objek yang terdampak kebakaran. Secara visual kalau kami gambarkan secara fisik belum diketahui jumlah pasti mengenai jumlah dari objek yang terbakar, berapa rumah yang terbakar. Namun secara visual kalau kami gambarkan secara fisik kondisinya ini rusak, baik itu bagian dinding maupun bagian atap. Dan memang api sangat begitu cepat merembet kalau kami data yang kami peroleh dari warga sekitar, di mana proses api muncul pertama kali pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada pukul 20 kemudian tim damkar datang dan dalam selang waktu 1 jam tersebut ini api sudah membakar kurang lebih jika kami pantau secara pandangan mata, namun jumlah tersebut harus kami konfirmasi lagi ke tim pemadam kebakaran. Namun secara fisik kami bisa melihat ada sekitar 5 rumah yang kemudian hangus terbakar. Dan jumlahnya saat ini kalau kami lihat secara visual kondisinya jumlah rumah tersebut ini bertambah
kerusakan. Hingga saat ini kami juga mencoba untuk mengkonfirmasi kepada perwira di lapangan tim pemadam kebakaran berkaitan mengenai total jumlah baik itu korban luka maupun korban meninggal dunia. Hingga saat ini pun kami konfirmasi baik itu ke RT RW setempat, ini belum ada ditemukan korban luka maupun korban meninggal dunia. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai kendala dari tim pemadam kebakaran yang saat ini terus mencoba untuk memadamkan sejumlah titik-titik api yang berada di kawasan Jalan Kemang Buntu, Mampang, Jakarta Selatan. Ada sejumlah kendala. Yang pertama adalah berkaitan mengenai kondisi jalan yang sempit. Pada sisi depan memang kondisinya jalannya sangat sempit. Dan kemudian mobil-mobil pemadam kebakaran yang memang agak besar ini agak kesulitan untuk memasuki titik-titik api tersebut. Dan selain itu juga, selain jalan yang sempit, baik itu kondisi saat ini banyak sekali, baik itu warga yang kemudian ikut menyaksikan peristiwa kebakaran ini, membuat proses pemadaman atau mobil tersebut ini agak sulit untuk mencapai titik api. Dan kendala lainnya adalah berkaitan mengenai ini kondisi angin yang cukup kencang di daerah ini sehingga membuat api kemudian cepat sekali membesar dan juga merembet. Apabila terkena bahan plastik maupun bahan kayu kemudian terkena angin-angin tersebut dan objek baik kayu maupun plastik tersebut ini mudah sekali terbakar dan kemudian merembet ke bagian-bagian lainnya. Kurang lebih sekitar 2 jam hingga saat ini proses pemadaman masih juga belum bisa memadamkan. Statusnya, informasi yang kami peroleh, kondisinya masih merah. Dan proses pemadaman tersebut ini melibatkan banyak tim, baik itu tim pemadam kebakaran, kemudian juga kami melihat ada petugas TNI Polri yang juga ikut membantu, kemudian juga dibantu oleh masyarakat sekitar. Dan selain itu juga dapat kami informasikan hingga saat ini kami masih coba untuk memastikan berkaitan mengenai penyebab kebakaran. Namun informasi yang kami peroleh sementara dari warga penyebab terjadinya kebakaran informasinya mengenai karena kompor yang kemudian meledak di salah satu rumah, kemudian apinya membesar dan merembet ke bagian lainnya. Namun penyebab kebakaran tersebut ini harus kami konfirmasi dengan pihak berwenang, baik itu tim pemadam kebakaran maupun pihak kepolisian yang memang biasanya usai terjadinya kebakaran tersebut ini akan melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kebakaran. Agita dan juga pemirsa Breaking News, ini untuk skema pemadamannya sendiri ini dilakukan dengan berbagai macam cara, baik itu pemadaman yang dilakukan secara manual oleh masyarakat dengan menggunakan ember dan alat seadanya, mengambil air dari Kali Kerukut dan kemudian menyiramkan titik-titik api tersebut, ini terus dilakukan oleh warga. Selain itu juga, ini kami sebut tadi ada 32 personil mobil kebakaran, maksud kami 32 mobil kebakaran yang terbagi dari sisi depan dan juga sisi belakang tersebut. Dan kemudian mobil tersebut ini mencoba untuk menyiramkan ini cairan kimia ke sejumlah objek api. Selain itu juga ada sejumlah pompa air yang kemudian dimasukkan ke dalam Kali Kerukut tersebut untuk menyedot air-air yang berada di Kali Kerukut untuk menyiramkan titik-titik api, objek-objek api, dikarenakan memang titik api tersebut kalau kami gambarkan banyak sekali, Agita dan juga pemirsa Breaking News. Ada di beberapa titik, jika salah satu titik dipadamkan, kemudian karena angin yang kencang muncul lagi apinya. Dan kondisi tersebutlah ini yang membuat proses pemadaman ini sulit untuk dipadamkan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan berkaitan mengenai skema pemadaman sendiri, ada hal lain yang mungkin dilakukan oleh petugas juga TNI Polri yang juga kemudian ikut membantu ini dalam membubarkan massa yang memang atau masyarakat yang kemudian ikut menyaksikan peristiwa kebakaran tersebut ini sangat banyak, kemudian dibubarkan agar mempermudah ini proses kerja dari tim pemadam kebakaran. Secara visual apinya kalau kami gambarkan ini masih sangat merah, statusnya masih merah,
dan kondisi angin yang kencang ini membuat api mudah sekali merembet ke bangunan yang lainnya. Dan memang kalau kami gambarkan untuk bangunan sendiri ini merupakan bangunan semi permanen dan juga rumah 2 tingkat ini yang berada di Jalan Kemang Buntu, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dengan apabila api tersebut ini merembet ke bagian baik itu kayu maupun plastik, ini sangat mudah sekali. Ini mudah sekali sangat terbakar, dan kemudian hal tersebutlah yang coba diminimalisir oleh tim pemadam kebakaran untuk menyetop atau melokalisir titik-titik api yang berada di Jalan Bangka Buntu, Mampang, Jakarta Selatan. Kondisi api yang cukup besar membuat baik itu jumlah mobil pemadam kebakaran yang jumlahnya 32 ini masih dirasa sangat kurang. Kemudian juga ada 132 personil yang dilibatkan, dibantu oleh tim TNI dan juga Polri yang ikut memadamkan. Ini agak sedikit sangat sedikit ini bertolak belakang dengan api yang mungkin sangat besar, sehingga memang dibutuhkan personil lainnya, penambahan personil lainnya, dan juga mobil kebakaran, tim pemadam kebakaran lainnya. Informasi yang kami peroleh dari warga di mana proses terjadinya kebakaran ini terjadi pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, di mana memang kebakaran terjadi pada salah satu rumah, dan kemudian karena rumah tersebut ini terbuat dari sejumlah bahan bangunan yang mudah sangat terbakar, kemudian api mudah sekali merembet, dan juga kondisi angin yang kencang membuat api merembet ke bagian bangunan yang lainnya. Kalau kami pantau, ada sekitar 5 rumah di depan kami yang kemudian kondisi secara fisik ini baik atap maupun baik dinding ini sudah hangus terbakar. Dan selain itu juga saat ini ada beberapa rumah yang kalau kami lihat api masih membara di rumah-rumah tersebut. Pukul sekitar 20 waktu Indonesia bagian Barat, kemudian tim pemadam kebakaran ini datang, tiba ke lokasi kejadian dan langsung berupaya untuk melokalisir api. Untuk skema pemadaman sendiri, ini dilakukan dengan menyemprotkan cairan kimia pada bagian batasan-batasan bangunan agar api ini tidak merembet ke bagian lainnya. Selain itu juga, ini antusias daripada warga untuk melakukan proses pemadaman. Ini secara manual mengambil air dari Kali Kerukut dan kemudian menyiramkan ke sejumlah titik api. Ini dilakukan oleh warga. Dan memang kondisi angin yang cukup kencang apabila titik tersebut ini sudah padam dan kemudian belum dilakukannya pendinginan oleh tim pemadam kebakaran, api muncul kembali. Dan kondisi itulah yang sebenarnya juga menyulitkan tim pemadam kebakaran. Ada kendala lainnya, baik itu akses jalan yang kemudian dikeluhkan oleh tim pemadam kebakaran, dikarenakan memang akses jalan pada sisi depan ini sangat sempit, membuat mobil-mobil tim pemadam kebakaran ini agak sulit mencapai objek lokasi. Namun, untungnya adalah kondisi titik api tersebut ini sangat dekat dengan Kali Kerukut, sehingga kalau kami gambarkan ini warga juga menggunakan pompa ini untuk menyedot air dari Kali Kerukut tersebut dan kemudian menyiramkannya ke sejumlah titik api. Hingga saat ini kami masih terus mengkonfirmasi baik itu dengan perwira pemadam kebakaran di lapangan berkaitan mengenai penyebab kebakaran. Namun informasi yang kami peroleh dari warga, kebakaran terjadi akibat kompor yang kemudian meledak. Namun hal tersebut ini masih harus kami konfirmasi, dan biasanya memang pasca kebakaran ini tim kepolisian dan juga laboratorium forensik ini akan
melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab terjadinya kebakaran. Selain itu juga untuk korban, baik itu korban luka dan juga korban jiwa, hingga saat ini masih kami konfirmasi. Namun memang kebakaran peristiwa terjadi pada pukul 19. Pada saat itu memang banyak sekali masyarakat yang masih beraktivitas dan belum beristirahat. Dan sebagian rumah lagi memang kondisinya kosong karena ditinggal kerja. Memang sangat sedikit kemungkinan ada korban luka maupun ada korban meninggal dunia. Peristiwa kebakaran ini menyedot antusias dari masyarakat yang ingin menyaksikan langsung, dan kondisi masyarakat yang juga kemudian menyaksikan langsung tersebut ini menjadi bagian dari kendala tim pemadam kebakaran. Tim pemadam kebakaran agak sulit untuk masuk dikarenakan banyak warga sekali yang ingin mendokumentasikan dan juga mengabadikan peristiwa kebakaran tersebut. Dan ada sejumlah personil TNI dan juga Polri yang juga kemudian dikerahkan untuk membubarkan sejumlah masyarakat yang menyaksikan terlalu dekat karena juga membahayakan diri mereka. Dikhawatirkan kondisi bangunan yang semi hancur tersebut ini takut menimpa mereka, sehingga baik itu personil keamanan yang berada di sini ini mencoba untuk membatasi masyarakat yang ingin melihat secara langsung atau mengabadikan melalui ponsel mereka secara langsung. Prosesi pemadaman saat ini kurang lebih 2 jam lebih sudah dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Namun upaya tersebut ini belum menemukan hasil dikarenakan memang kondisinya memang api sangat besar, dikarenakan memang kondisi angin yang cukup kencang membuat sejumlah bahan bangunan baik itu yang berasal dari kayu dan juga dari plastik ini kemudian mudah sekali terbakar, dan kemudian api ini membuat dalam kondisi yang besar. Dari 2 titik yang berbeda, baik itu dari sisi depan maupun sisi belakang, petugas tim pemadam kebakaran terus bercoba ini untuk memadamkan dengan menyemprotkan cairan kimia ke sejumlah titik api yang berada di sejumlah rumah. Memang api sendiri ini sulit ini untuk dikendalikan dikarenakan kondisi angin yang sangat kencang. Hingga saat ini kami terus mencoba untuk mengkonfirmasi berkaitan mengenai jumlah objek kebakaran yang kemudian ini terdampak dalam peristiwa kebakaran yang terjadi di Jalan Mampang Buntu, maksud kami di Jalan Bangka Buntu, Mampang, Jakarta Selatan. Insya Allah aman. Kondisi curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi di lokasi ini bisa menjadi kabar baik dan juga kabar buruk, dikarenakan untuk kabar baiknya sendiri tetesan-tetesan hujan yang kemudian menyentuh titik api tersebut ini bisa mempermudah proses pemadaman api. Namun apabila angin bertiup dengan kencang, api ini sulit sekali sangat dikendalikan. Fadis. Ya, Gita. Iya, Fadis, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa banyak sekali warga yang kemudian berkerumun di sekitar lokasi kebakaran dan bahkan sudah diupayakan oleh segenap petugas dari TNI dan Polri untuk ditertibkan begitu. Bagaimana kemudian dengan para korban kebakaran yang tentunya sudah diungsikan? Ini mereka sebenarnya mengungsi di mana? Apakah sudah ada posko sementara yang sudah disediakan atau mereka juga berkerumun di sekitar lokasi kebakaran saat ini?
Agita dan juga pemirsa Breaking News, hingga saat ini memang kami belum mengetahui secara pasti berkaitan mengenai posko kebakaran. Namun jika kami pantau, ini baik itu korban yang rumahnya terbakar, hingga saat ini memang baik itu kepala keluarga dari masing-masing korban tersebut, ini mencoba untuk memantau kondisi langsung rumah mereka yang terbakar dan juga membantu proses pemadaman api. Baik, artinya hingga saat ini Dan untuk sebagian anggota keluarga mereka, baik itu anak maupun istri, ini dicoba untuk dievakuasi ke balai-balai warga. Ini untuk mendapatkan baik itu penanganan medis apabila terluka dan juga mencoba untuk mengamankan barang-barang berharga yang berhasil mereka bawa. Begitu Agita. baik, artinya hingga saat ini pasti memang belum ada posko sementara yang didirikan, baik itu dari Pemprov DKI Jakarta ataupun dari Dinas Sosial. Informasi terkini, Fadis, apakah mungkin di sekitaran Anda ada terlihat juga ambulans yang kemudian mengangkut adanya korban luka ataupun informasi kehilangan dari anggota masyarakat, mungkin warga sekitar di sana, atau sampai saat ini masih tidak ada pantauan seperti itu? Agita, kalau kami pantau saat ini memang belum terlihat tim medis ataupun mobil ambulans yang disiagakan untuk segera berupaya apabila ada korban terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saat ini kami pantau belum ada, dan memang yang tadi kami informasikan bahwa memang sebagian keluarga sudah dievakuasi. Ini baik itu ke balai-balai warga yang lokasinya tidak jauh dari sini. Dan selain mengevakuasi dari anggota keluarga mereka, terutama bagi istri, kemudian juga anak perempuan, dan juga anak-anak mereka yang kemudian dievakuasi ke balai warga tersebut, memang ada sejumlah barang berharga juga yang berhasil diselamatkan oleh mereka dan juga ikut dibawa ke balai warga tersebut. Dan penanganan medis ini masih dilakukan secara sederhana oleh baik itu ketua RT maupun ketua RW setempat, ini dengan mencoba membawa sejumlah obat-obatan yang memang tersedia di rumah mereka, dan kemudian apabila terluka baik itu luka lecet atau luka terjatuh, ini bisa secara sederhana disembuhkan oleh mereka. Kami terus mengkonfirmasi baik itu korban yang terluka yang pertama dan yang kedua adalah korban meninggal dunia akibat peristiwa yang terjadi di Jalan Bangkabuntu, Mampang, Jakarta Selatan. Baik, Fadis, kita tentunya mengharapkan ada segera bantuan ataupun pertolongan yang disediakan dari baik itu perangkat wilayah maupun dari Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta, karena tentunya ini sudah hampir 3 jam, bahkan sudah 3 jam lebih, bahkan hingga saat ini api juga belum padam, dan memang ini sudah memasuki waktu yang cukup larut sehingga dikhawatirkan memang para korban kebakaran ini membutuhkan tempat untuk bernaung dan juga beristirahat. Fadis Abi, terima kasih informasi langsung dari lokasi kebakaran yang berada di Bangkabuntu 1, Mampang, Jakarta Selatan. Kami jeda dulu pemirsa, Breaking News TV masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi.